Halo Halo semuanya. semuanya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sebelumnya kenalin, nama aku Waratul Khaira dengan NIM 135230001. Nama aku Heleni Gratia dengan NIM 135233107. Nama aku Adinda Putri dengan NIM 135233071. Dan nama aku Asfaradia Hakim dengan NIM 135231115. Ini adalah contoh dari good visualization yang diambil dari sumber yang tertera. Komponen yang pertama ada strive for forms and function. Visualisasi ini menggunakan stacked area chart untuk menunjukkan perkembangan emisi CO2 dari berbagai wilayah sepanjang waktu, yaitu dari tahun 1950 sampai 2022. Di sini ada kesesuaian bentuk dengan tujuan. Area chart cocok untuk menunjukkan tren jangka panjang seperti yang pada lihat pada gambar. Kemudian stacked format memungkinkan pembaca melihat pertumbuhan total global, kontribusi masing-masing wilayah, dan perubahan dominasi dari waktu ke waktu. Seperti dilihat pada visualisasinya, setiap wilayah memiliki warna yang berbeda-beda dengan ukuran yang berbeda-beda. Kemudian fungsi yang tercapai adalah memudahkan perbandingan kontribusi antar wilayah, menunjukkan akumulasi total emisi secara visual, dan menggambarkan dinamika perubahan historis secara kontinu. Komponen kedua ada justifying the selection of everything we do. Visualisasi ini menunjukkan bahwa setiap elemen desain dipilih secara sadar. Di sini, setiap wilayah memiliki warna berbeda berdasarkan kategori, warna kontras yang membantu identifikasi cepat tanpa membingungkan, dan bentuk chart yang menyerupai asap mengikuti arah asap yang berasal dari cerobong. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah creating accessibility through intuitive design, yang berarti adalah visualisasi itu harus dapat dipahami dengan mudah tanpa perlu usaha berlebih untuk audiens itu memahaminya. Jadi itu membantu pemahaman data dan bukan malah membuat audiens bingung. Nah, ada 3 aspek yang bisa ditinjau untuk mendukung key principles ini. Nah, yang pertama adalah efisiensi informasi atau menghindari overload. Nah, visualisasi yang tertera pada gambar di samping ini menampilkan informasi yang diperlukan berupa wilayah, waktu, dan volume emisi karbon dioksida. Nah, poin yang kedua adalah penggunaan teks tambahan itu bisa dilihat dengan lingkaran merah, itu berfungsi sebagai pemandu agar audiens itu langsung dapat nih menangkap pesan utama tanpa harus menganalisis seluruh angka yang ada satu persatu. Next, poin kedua dari bagian yang ketiga ini adalah struktur yang logis dan jelas. Meskipun terlihat seperti asap, namun secara keseluruhan kita bisa melihat ini adalah stack area chart atau grafik area bertumpuk yang diletakkan pada sumbu waktu secara horizontal untuk menunjukkan pertumbuhan akumulatif. Nah, pemilihan warna juga sangat kontras, seperti bisa dilihat itu merah untuk Cina dan biru untuk US, juga membantu memisahkan kategori data secara mudah. Penggunaan warna merah untuk Cina juga secara intuitif itu melambangkan volume terbesar, gitu. Jadi ada kayak warningnya gitu. Dan yang terakhir adalah metafora atau perumpamaan visual yang tepat. Bentuk grafik yang menyerupai asap yang keluar dari cerobong pabrik di sisi kiri, mari melihat warna yang dilingkari warna hijau, sesuai dengan prinsip good visualization, yaitu bentuk dan fungsi menjadi satu, yang tadi di mention, yaitu menunjukkan bahwa emisi karbon dioksida itu terus membumbung tinggi dan meluas seiring berjalannya waktu. Oke, poin selanjutnya adalah never deceive the receiver, yang mengartikan bahwa visualisasi data itu harus sesuai nih dengan data yang ada atau akurat, atau intinya berdasarkan fakta dan tidak menyesatkan audiens. Ada 3 juga poin untuk mendukung hal ini. Yang pertama adalah pemahaman persepsi visual. Grafik ini menghindari penggunaan efek 3 dimensi yang bisa menipu mata dengan tetap menggunakan format 2 dimensi yang membuat ketebalan setiap warna atau area itu pada tahun tertentu mencerminkan proporsi data yang sebenarnya secara benar. Kedua adalah transparansi sumber. Kita bisa melihat di pojok kanan bawah, itu tuh telah disertakan sumber data yang memberikan kredibilitas pada informasi yang disajikan. Ada juga keterangan tons of carbon dioxide in billions di pojok kanan, juga memastikan audiens itu tahu satuan apa yang sedang dibandingkan, sehingga tidak terjadi salah tafsir nilai. Nah, kemudian adalah konsistensi skala dan proporsi. Jika kita melihat data tahun terakhir, yaitu 2022 pada gambar ini yang diukur secara manual, jadi saya menggunakan penggaris pada skala gambar tertentu, rasio lebar visual itu sangat konsisten dengan data numeriknya. Yaitu yang di Cina, pada gambar ini tuh menyatakan 11,4. Kalau diukur itu pakai penggaris ada 4,2 cm. Begitu juga dengan Asia dan US, bisa terlihat informasinya pada slide yang ditampilkan. Nah, dengan rasionya itu sangat menunjukkan selisih yang sangat kecil, yaitu 2,23 dan 2,21. Hal ini memperlihatkan bahwa desainer itu melakukan rencana dan recent execution untuk menjaga integritas data. Baik, selanjutnya adalah bad example of data visualization. Di sini kami menggunakan data berupa perbandingan kategori pengguna TikTok Shop dan Shopee pada beberapa negara. Bentuk pertama yang kami analisis adalah strict for forms and function. Pada data tersebut, bisa dilihat bahwa grafik yang digunakan adalah stack bar chart. Dan menurut analisis kami, bentuk tersebut tidak sesuai dan tidak mendukung tujuan dari perbandingan yang ada. Sebenarnya grafik tersebut valid secara visual namun kurang efektif untuk menangkap pola dengan cepat. Seperti bisa dilihat pada gambar, kategori seperti electronics and home dan home and living berada di tengah batang sehingga tidak bisa memiliki baseline yang sama di setiap negara, karena posisinya bergantung pada kategori-kategori di bawahnya. Akibatnya, perbandingan tidak bisa dilakukan secara visual dan pembaca harus membaca angka satu persatu. Kemudian, aspek kedua yang kami tinjau adalah justifying the selection of everything we do. Di sini ada 2 hal yang kami analisis. Yang pertama adalah top 3 kategori tidak konsisten antar negara. Di sini bisa dilihat bahwa setiap negara memiliki kategori yang berbeda-beda.
sehingga tidak dapat dibandingkan satu sama lain dan kurang konsisten juga. Kemudian kategori others juga terlalu dominan, di mana di sini seharusnya kalau judulnya adalah top 3 kategoris, maka other ini tidak boleh memiliki jumlah yang terlalu dominan, bahkan hingga melebihi separuh batang lebih, dan tidak dijelaskan juga secara rinci. Oke, lanjut. Oke, konsep yang ketiga yaitu creating accessibility atau intuitive design. Nah, di sini seperti yang sudah disebutkan pada konsep pertama, visualisasi data yang bad ini dia tuh menggunakan stack bar, di mana perbandingannya itu tidak terlalu kelihatan. Nah, dengan begitu sebenarnya perbedaan satu sama lain tuh nggak terlalu kelihatan karena batas bawah yang diberikan itu tidak sama. Jadi ada beberapa kategori yang mengambang. Contohnya di beberapa negara seperti Indonesia ada bagian 15% yang di atas 15% lainnya, sehingga batas bawah atau titik nolnya itu tidak sama. Jadi pembaca juga tidak bisa memahami perbandingan secara cepat. Jadi perlu membaca kembali angka-angka yang ada pada visualisasi data tersebut. Selanjutnya, hal ini dikatakan bad karena penggunaan warna yang berlebihan dan juga mirip, di mana pada Indonesia kategori TikTok Shop ada warna orange dan kuning yang berjajaran sehingga hal tersebut menyusahkan orang-orang yang memiliki keterbatasan persepsi warna. Bisa jadi itu terlihat seperti sama. Nah, selain itu, terletaknya label kategori yang terpisah dari data membuat orang tidak cepat dalam membaca data tersebut, sehingga orang-orang harus membaca pada kanan data terlebih dahulu, lalu balik lagi ke data tersebut untuk melihat kategori apa yang sedang dibicarakan. Konsep yang terakhir, yang keempat, yaitu never deceive the receiver. Nah, di sini data yang ditampilkan itu sudah akurat atau sudah benar dan sesuai fakta, yaitu ada persentase GMV di situ. Namun cara penyajiannya berpotensi menimbulkan interpretasi yang salah, di mana hal ini ditinjau dari perbandingan antar platform yang menyesatkan, yaitu dilihat Shopee memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan TikTok Shop, dilihat dari stack bar-nya yang lebih tinggi daripada TikTok Shop. Tapi faktanya grafik tersebut tuh hanya menunjukkan distribusi internal masing-masing platform tersebut. Jadi sebenarnya TikTok Shop dan Shopee itu tidak bisa dibandingkan secara langsung, karena dia hanya menunjukkan masing-masing di Shopee itu segini dan di TikTok Shop segini. Hal ini dapat diartikan, orang kalau membaca bisa jadi salah mengartikan bahwa 20% di Shopee itu belum tentu juga lebih besar dari 14% di TikTok Shop. Selanjutnya, ada distorsi persepsi akibat dominasi others, di mana dominasi others ini bisa menyebabkan audiens itu menganggap kategori utama itu tidak terlalu penting karena others itu sendiri lebih dari 50% stack bar. Jadi bisa dibilang 3 kategori utama itu minor, padahal sebenarnya persentase dari tiap kategori itu cukup signifikan. Selain itu juga dikarenakan dia itu tidak, ya intinya dia others-nya itu terlalu banyak sehingga tidak menimbulkan kategori top itu terlihat signifikan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7. Terima kasih sudah menonton. Dadah!